Halo semuanya, kembali lagi di channel yang burik ini. Kali ini gue bakal ngelanjutin Tensura volume 18 lagi, yang dimana lanjutan dari video yang kemarin. Nah, jangan lama-lama lagi, langsung kita gaskan. Masih dalam suasana Walpurgis, Guy menjelaskan kepada semua orang bahwa siklus aktivasi setiap 500 tahun. Namun, karena malaikat yang dipanggil tidak memiliki tubuh, itu hanya bisa bertahan paling lama seminggu sebelum menghilang. Rimuru pun bertanya kepada Guy, apakah malaikat bisa seperti iblis, berakar di dunia saat mereka bereinkarnasi? Lalu Ciel yang menjawab, itu adalah mantra terlarang, Demon Death Birthday atau kelahiran dari Raja Iblis. Rimuru pun memuji Ciel. Kau sungguh luar biasa, Ciel. Kau tahu persis apa yang aku pikirkan. Sepertinya kau punya sesuatu di pikiranmu. Katakan padaku, aku akan mendengarkan. Lalu Guy bertanya pada Rimuru. Jadi Rimuru menjawab tanpa menyembunyikannya. Jawaban Rimuru, kalian tahu Khazaraim, sang Kurslot kan? Sebenarnya Khazaraim sedang dikendalikan oleh musuh dan mereka adalah undead elf yang diproduksi massal. Aku memerintahkannya untuk mengganggu ritual setiap ada kesempatan, tetapi aku tidak yakin seberapa efektif hal itu. Demon Death Birthday, beberapa puluhan ribu meninggal. Korps campuran Yuki mengorbankan sekitar 60.000 orang. Jadi, menurut Rimuru hampir 10 telah lahir paling banyak. Jadi dia memprioritaskan individu daripada jumlahnya. Dalam hal ini, dia setidaknya sekuat Clayman. Ini adalah media yang sempurna bagi primordial untuk menjelma. Di sini, Guy tampaknya salah paham. Di awal volume 18, kalian ingatkan bahwa aku membahas kedatangan salah satu malaikat primordial yaitu Obera yang datang ke Milim dan jadi bawahannya. Nah, di sini Guy menyimpulkan, jadi Obera memantau pergerakan Ivarage, si naga penghancur dunia, di istana monster. Dalam hal ini, dia tidak mampu melakukan apapun dengan cara apapun. Itulah kesimpulan Guy setelah mendengar cerita Milim. Ivarage dan bawahan Cryptid adalah pasukan penghancur yang tidak bisa diajak bernegosiasi. Jika Obera bergerak, Ivarage mungkin akan dibangkitkan. Jadi mereka biasanya akan dikeluarkan dari pasukan penyerang. Namun ada sesuatu yang mengganggu Rimuru. Jika Feldway rela membiarkan dunia mati seperti yang dikatakan Obera, bukankah dia bersedia melepaskan Ivarage kepada kita? Kata Rimuru. Feldway dan Michael berharap Feldanava akan dibangkitkan, tetapi itu akan mengerikan jika hal itu tidak terjadi. Harapan akan hilang dan keinginan untuk pembinasaan akan muncul. Tidak ada yang lebih menakutkan dari pria yang tidak peduli dengan masa depan. Itulah yang Rimuru pikirkan. Rimuru berpikir itu adalah pendapat yang sepenuhnya masuk akal. Dimulai dengan ucapan Luminas, Dagruel juga mengkritik dirinya. Feldway itu tidak cukup bodoh untuk menggunakan monster yang lebih kuat dan lebih tak terkendali darinya, kata Guy. Rimuru tanya, jadi Ivarage lebih kuat? Sungguh mengerikan ketika mengingat saat itu. Guy mampu menanganinya, tapi aku juga membantu menjaga agar planet ini tidak berantakan, kata Rimuru. Si Guy pun tertawa. Hahaha, kekuatan destruktif Ivarage dapat menghancurkan bintang jika dia tidak berhati-hati. Jika kita melawannya dengan sembarangan, kita akan mendapat masalah besar. Jika kau hanya bisa menghancurkan musuh, lalu apa yang akan kau lakukan setelah itu? Jika planet ini dihancurkan, itu bukan lagi masalah dominasi dunia, kata si Guy. Lalu Rimuru pun menjawab, begitu. Kurasa anggapanku terlalu naif. Dari apa yang aku dengar tentang Ivarage, dia tampaknya monster yang tidak masuk akal. Lalu Milim pun memotong pembicaraan mereka sambil tertawa. Hahaha, tidak ada kekurangan lawan jika dia keluar. Akulah yang akan mengurusnya kali ini. Rimuru pun langsung menjawabnya. Ditolak, itu ditolak. Milim, aku tahu kau kuat, tapi kau tidak cukup berhati-hati. Aku mungkin bukan orang yang harus mengatakan ini. Tetapi kau harus lebih memperhatikan kerusakan yang kau lakukan terhadap orang-orang di sekitarmu, kata Rimuru. Guy pun berbicara. Ya, aku mengerti. Serius, jika Ivarage benar-benar kembali, aku akan menjadi orang yang berurusan dengannya. Aku sudah lama ingin menyingkirkan bajingan itu.
Lain kali aku mendapat kesempatan, aku pasti akan menyingkirkannya. Guy memproklamirkan diri dengan suara yang sangat dingin hingga terdengar menakutkan. Secara alami, tidak ada yang bisa membantahnya. Milim tidak senang, tapi dia setuju untuk membiarkan Guy berurusan dengan Ifarage. Nah, yang jadi masalah di sini adalah masih belum ada keterangan apa itu Ifarage. Tapi kalau melihat kutipan novel tersebut, Ifarage itu sama dengan Hoshi. Hoshi itu kalau bahasa Jepangnya kalau diartikan menjadi bintang atau planet, sesuai perkataan Guy dan Rimuru yang di atas tadi. Oke, lanjut. Kemudian percakapan kembali ke Obera. Dagruel bertanya ke Milim tentang situasi musuh atau sesuatu. Sebenarnya aku sudah bertanya ke Obera, tapi dia tidak tahu tentang kekuatan yang didapat di dunia kita. Fatway mencurigakan, jadi dia mungkin berhati-hati dalam mengajukan pertanyaan yang salah, yang mungkin mengarah pada asumsi yang salah, kata Milim. Guy bertanya, jika kau melakukan yang terbaik, pada misi tertentu kau tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain. Itulah cara dia berpikir, dan itulah mengapa tanggapan Obera benar. Jika dia mencoba membodohi kita, akan lebih baik menggunakan informasi palsu untuk mendapatkan kepercayaan. Sebaliknya, dia berkata bahwa dia tidak tahu yang tampaknya semakin meningkatkan kredibilitas Obera. Meski begitu, Fatway dan Rimuru tidak akan akur. Menjadi sangat percaya diri sehingga dia tidak bisa menganggap bawahannya sebagai hal lain kecuali bidak. Dia tampaknya percaya bahwa semua yang dia lakukan adalah benar, kata Rimuru. Guy yang mendengar hal ini tersenyum pada Rimuru. Apakah maksud dari ucapan sarkas itu untukku? Kata si Guy. Rimuru pun menjawab, tidak, bukan begitu. Astaga, betapa berbahayanya di sini ada pria yang lebih dari sekedar merasa benar sendiri. Dia diktator. Dalam kasus Guy, dia bahkan tidak menganggap iblis di bawah komandonya sebagai pion. Ucapan ceroboh seperti perkataanku bisa membuat taringnya keluar, kata Rimuru. Untuk saat ini, Rimuru lebih cenderung mempercayainya, jadi mereka akan menunggu dan melihat. Saat Rimuru mengatakan itu, semua orang mengangguk. Sekarang setelah masalah Obera diselesaikan, kembali ke topik utama, ada terlalu banyak jalan memutar, betapa sulitnya pertemuan ini sama sekali tidak bergerak maju. Tidak ada lagi yang menyembunyikan rahasia, bukan? Kata Rimuru. Kau tidak berhak mengatakan itu adil. Akulah yang sepertinya memiliki rahasia paling banyak, jadi pernyataan itu adalah kesalahan, kata Ruminas. Sambil merenungkan itu, Rimuru mengalihkan perhatiannya ke pertemuan itu. Untuk saat ini, Ruminas yang bertanggung jawab. Bagaimanapun, kita tidak saling mengenal dengan baik, jadi kita tidak bisa bekerja sama. Jadi, aku akan meringkas situasinya, kata Luminas. Dia mulai dengan mendaftar kekuatan musuh. Yang memimpin pasukan musuh adalah Michael. Lalu yang ada di bawah kendalinya adalah First Dragon, si Velzat. Lalu ada Phantom King Fatway. Yang ada di bawah komandonya adalah Zalario dari 3 komando Phantom. Zalario termasuk 7 malaikat primordial. Kemudian Insektar yang dipantau Zalario dan juga penguasa mereka Insect Lord Zelanus atau Raja dari Serangga. Zelanus mungkin memiliki bawahannya sendiri, tapi karena Obera tidak tahu cukup banyak tentang mereka, maka hal itu masih belum jelas. Sejujurnya, inilah kekuatan yang paling aku khawatirkan, kata Rimuru. Bagaimanapun semua majid insektar yang aku kenal sangatlah kuat. Selain Zegion dan Apito, ada juga Razul, dewa penjaga barat, dan Minaza single digit, peringkat 6 yang telah dikalahkan Sion. Zelanus sendiri sepertinya berbahaya, tapi dia juga sepertinya memiliki bawahan yang kuat, jadi kami harus berhati-hati. Kalau nggak salah, Razul debut di novel volume 15 pas melawan Kaisar Rudra. Lalu juga ada trio, Dino, Pico, dan Gracia. Mereka anggota dari 7 malaikat primordial. Fakta bahwa Dino adalah Demon Lord yang terbangun memang cukup mengganggu. Tetapi, kita bahkan tidak tahu apakah dia memiliki skill ultimate. Tidak mengherankan jika dia memilikinya. Jadi akan lebih baik untuk memperkirakan kekuatannya dengan asumsi dia memilikinya. Rimuru berkata, seorang undead elf dengan malaikat yang menjelma dalam tubuhnya yang bisa menyaingi kita. Itu rumit. Aku akan merasa sedikit lebih baik jika aku setidaknya tahu ada beberapa banyak dari mereka, kata Rimuru. Itu berlebihan. Untung kita sudah tahu sebanyak ini, kita harus memikirkan tindakan balasan, kata Rimuru. Leon pun bertanya, apakah kita punya ide tentang siapa yang harus berurusan dengan siapa? Mungkin hanya membuang waktu untuk memutuskan. Tetapi itu bukannya tidak berarti, kata Leon. Draguel pun menjawab, ya, paling tidak akan lebih baik jika Leon tidak berurusan dengan Michael.
Rimuru setuju dengan pendapat Draguel, itu sama sekali tidak boleh terjadi, karena hanya akan mengarah pada manipulasi. Sebaliknya, kita harus bekerja sama sebanyak mungkin untuk mencegah situasi seperti itu, kata Rimuru. Lalu dia menambahkan perkataannya, aku khawatir tentang kemungkinan bahwa tidak hanya Michael, tetapi juga Feldway memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Tetapi setelah mengumpulkan berbagai informasi, aku menemukan bagaimana skill itu bekerja sampai batas tertentu. Dengar, kekuatan Michael bisa dialihkan dan sepertinya dia bisa memberikan kendali pada tingkatan tertentu. Itulah mengapa aku pikir kita perlu menjauhkan Leon daripada Feldway dan juga Michael. Sama seperti dengan Letnan Kondo, Feldway harusnya dianggap sudah pernah meminjam skill Michael, kata Rimuru. Luminas pun bergumam, ini menjengkelkan. Jika mereka mengendalikan Leon, maka perbedaan antara pasukan kita akan menjadi semakin besar. Sementara Rimuru mendengarkan gumaman Luminas, dia jadi teringat sesuatu yang lain yang lupa ia sebutkan. Oh iya, bukan hanya Leon yang dalam bahaya, kata Rimuru. Apa maksudmu mengatakan itu, kata Luminas. Ya, seperti yang kubilang, Veldora jatuh ke dalam kendali musuh selama pertempuran tempo hari, kata Rimuru. Lalu Luminas di sini penasaran dan mengatakan, aku penasaran dengan cerita itu. Kau harus memberitahu kami lebih detail. Luminas mendengarkan kembali dengan ekspresi tertegun di wajahnya. Rimuru berkata, itulah mengapa aku menjelaskan bahwa Michael memiliki kekuatan kendali absolut yang disebut Regalia Dominion. Adapun Chloe, dia sudah mencoba berurusan dengan caranya sendiri, jadi aku tidak akan menyinggungnya. Jika keadaan menjadi sangat buruk, Cielsan akan turun tangan secara paksa, jadi aku percaya akan aman untuk menyerahkannya pada kemampuan yang dia miliki, kata Rimuru. Jadi Rimuru menjelaskan tentang situasi Veldora. Rimuru kun, kaulah yang bertanya apakah ada punya rahasia lagi, bukan, kata Ramirez. Rimuru bertanya kembali, tidak, apakah aku mengatakan itu? Lalu semua Demon Lord mengatakan hal yang sama, yaitu, ya, kau mengatakannya. Tidak ada orang yang memihak pada Rimuru. Dia mati-matian mencoba menjelaskan bahwa itu bukan rahasia atau sesuatu yang dibesar-besarkan. Aku hanya lupa mengatakannya, tetapi tidak ada yang merasa diyakinkan. Kau juga sudah tahu, Ramirez. Aku berpikir dalam hati, tetapi menunjukkan itu tidak akan memperbaiki situasiku. Mengetahui hal ini, aku menyerah dan berkata aku minta maaf, kata Rimuru. Para Demon Lord lainnya mulai kesal. Bagaimanapun, Rimuru akhirnya bisa mengembalikannya ke topik utama, tetapi situasinya jadi sangat buruk ketika dia memikirkannya. Rimuru pun menjelaskan, jika kekuatan kita berkurang, maka kekuatan musuh juga akan meningkat. Ini seperti permainan shogi, di mana hanya satu sisi yang memiliki kemampuan untuk menggunakan kembali bidak, yang merupakan kondisi cukup sulit untuk bisa membayangkan kemenangan. Ini adalah kesalahanku, sehingga aku menjelaskan, tetapi aku yakin itu bukan cerita yang mudah untuk didengar orang-orang, kata Rimuru. Rimuru pun bertanya ke semua Demon Lord, jadi, tidak ada orang di sini yang dikendalikan oleh Regalia Dominion, kan? Semua Demon Lord diam, gak ada yang menjawab. Lalu Rimuru pun menjelaskan lagi, itu tidak apa-apa. Mengendalikan seseorang dengan skill malaikat tampaknya tidak memiliki gejala subjektif. Tetapi dalam kasus Regalia Dominion, itu adalah dominasi yang dipaksakan. Jadi, ego menghilang dan reaksinya tidak wajar. Bagaimanapun, karena Veldora dan aku terhubung oleh Soul Corridor, dia mengatakan kepadaku bahwa dia telah dikendalikan. Jadi, begitu dalam hal ini. Bagaimana kau membebaskan Veldora? Tanya Guy ke Rimuru. Rimuru pun menjawab, aku memakannya, dan Cielsan melakukan perubahan skill. Di sini Rimuru tidak ingin bertindak bodoh dan menjelaskannya seperti itu, karena para Demon Lord tidak akan mempercayainya. Jadi Rimuru tidak punya pilihan lain selain berpura-pura. Rimuru pun kembali berkata, ini hanya seperti yang terjadi dalam Felgreen Sun. Dalam panasnya pertempuran, Veldora mengembangkan kekuatannya sendiri. Kukira itu adalah kemenangan kepercayaan di antara kami, kata Rimuru. Rimuru sadar bahwa mereka menatapnya dengan sangat curiga. Tetapi dia tidak punya pilihan lain meneruskan penjelasan ini. Lalu si Guy pun nyeletuk. Hei, aku juga bertarung dengan Velzat dengan cukup serius. Tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mengembangkan kemampuannya, tahu? Yah, kurasa akan ada perbedaan individu, kata Rimuru. Mereka pun jadi semakin curiga. Bahkan jika mereka tidak mempercayaiku, aku bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Tetapi jika aku melakukan itu adalah kekuatan persahabatan, kata Rimuru kepada Ciel. Ciel pun berkata,
Selain memaksamu untuk berurusan dengan semua orang yang sedang dikendalikan, mereka akan menggali informasi lebih dalam mengenai skill master, seperti yang ia duga. Tidak mungkin baginya untuk menjelaskan cara kerjanya karena Ciel yang melakukannya, bukan Rimuru. Kurasa jawaban yang benar adalah tetap diam, kata Rimuru. Luminas kemudian berbicara. Cukup, kau tampaknya tidak ingin berbicara dan kau mungkin telah melakukan sesuatu yang tidak biasa. Jika kau sudah dapat mengetahui ketika seorang sedang dikendalikan, maka Regalia Dominion tidak lebih dari ancaman daripada Ultimate Dominion. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menghadapinya, kata Luminas. Luminas memutuskan bahwa secara keseluruhan lebih baik semua Demon Lord dapat mengenali perbedaannya. Dia kemudian berkata bahwa kita harus mendiskusikan bagaimana cara menghadapi Michael dan yang lainnya. Rimuru menganggukkan kepalanya dalam persetujuan dan berkata, daripada memutuskan siapa yang harus berurusan dengan siapa, bukankah lebih baik memutuskan bagaimana cara bergerak ketika mereka menyerang? Gai pun mengangguk oleh kata-kata Rimuru. Aku setuju, musuh tidaklah bodoh, jadi kurasa mereka tidak akan mencoba menyebarkan kekuatan mereka, kata si Gai. Jika ukuran musuh terlalu besar, atau jika lawan yang tidak kau kenal menyerangmu, penting untuk segera meminta bantuan, kata si Gai. Namun ada masalah lain yang terikat dengan hal ini. Gai kemudian melanjutkan, itu benar, tapi kita cukup tersebar bukan? Atau haruskah kita semua berkumpul di suatu tempat, bersiap untuk menghadapi kedatangan musuh kapan saja? Kurasa tidak. Baiklah, Gai sepertinya yakin dengan penjelasan Rimuru. Bayangkan, semua Demon Lord berkumpul jadi satu tempat lalu didatangi musuh. Pasti jadi pertarungan yang epik. Adapun dari Rimuru, dia akan mempertahankan negaranya. Leon dan Luminas juga Dagruel dan Milim juga tidak ingin meninggalkan negara mereka. Dalam hal ini, kita harus siap mengirim bala bantuan segera setelah bagian manapun dari negara diserang, kata Rimuru. Luminas menjawab, ya, kau benar. Aku memiliki kewajiban untuk mempertahankan negaraku. Dalam kasus terburuk, kami harus mempertimbangkan untuk meninggalkan wilayah kami, tetapi itu harus menjadi pilihan terakhir. Dagruel berbicara, ya, aku setuju dan jangan khawatir. Jika Luminas menyerahkan wilayahnya, aku akan mengambilnya tanpa syarat. Jangan konyol, aku tidak akan membiarkannya padamu, jadi jangan serakah, kata Luminas. Ada Dagruel yang ingin merebut wilayah itu kapanpun dia bisa, dan Luminas yang ingin mencegahnya. Itulah mengapa ada Demon Lord yang tidak bisa meninggalkan wilayah mereka. Rimuru bertanya, bagaimana dengan si Gai? Ramirez ada di negaraku, jadi tidak masalah. Tapi kau tidak punya alasan untuk mempertahankan tempat ini, bukan? Aku tidak, aku mengkhawatirkan Leon, kata si Gai. Jadi kupikir aku akan mengunjunginya tempatnya. Leon tampak enggan. Leon adalah orang yang paling Rimuru khawatirkan, dan dia juga belum sepenuhnya dibebaskan dari kecurigaan. Itu sebabnya Rimuru akan mengawasinya. Jadi, keputusan Gai masuk akal. Jika itu masalahnya, maka kurasa aku tidak perlu mengawasinya lagi, kata Rimuru. Nah, di sini bagi kalian yang belum tahu kenapa Leon dicurigai, ini sudah aku jelaskan di video sebelumnya, bahwa Leon memiliki skill Metatron. Metatron adalah skill yang dimiliki malaikat, tapi di sini kita tahu bahwa Leon adalah seorang raja iblis. Rimuru, kau mampu melakukannya kan? Kirim beberapa bawahanmu ke Luminas, Dagruel, Milim, dan Leon, kata si Gai. Apa? Permintaan tiba-tiba Gai membuat Rimuru dalam kebingungan yang mendalam. Di sini, dia tidak bisa menolak. Dia terus menolak hingga cukup lama, tapi Gai menolak untuk mendengarkannya. Terlebih lagi, dia ingin Rimuru membuat lingkaran sihir transfer, sehingga dia bisa pergi ke setiap wilayah dengan segera. Itu membuat Rimuru ingin berteriak, dia bukan bawahan Gai. Tapi ada satu alasan mengapa Rimuru tidak melakukannya. Panjang dan pendeknya dia hanya menyerah begitu saja pada Gai. Karena Gai dengan suasana seriusnya begitu mengintimidasi sehingga agak sulit untuk dilawan. Rimuru mungkin bisa melakukannya jika dia memaksakan diri, tetapi dia akan merasa lebih nyaman dengan penyerah begitu saja. Kecuali itu benar-benar diperlukan, itu adalah tindakan yang tak terhindar untuk diikuti oleh Rimuru. Tetapi kemudian, siapa orang yang tepat untuk dikirim dan kemana? Rimuru merenung dalam hati. Seseorang yang pandai teleportasi dan telepati net dari lokasi manapun, cukup kuat untuk bertahan sendiri, bahkan jika sesuatu terjadi, dan cukup kuat untuk menahan dominasi. Kalau begitu, ketiga gadis iblis itu akan menjadi pilihan sempurna untuk pekerjaan itu, kata Rimuru. Namun,
Testarossa telah dipercayakan dengan tugas mengkoordinasikan urusan di sekitar kekaisaran. Jadi, Rimuru tidak bisa menunjuknya kali ini. Carrera dan Ultima yang akan menjadi kandidat utama. Setelah itu akan ada beberapa eksekutif. Pertama, Geld untuk Milim. Dia perlu membuat konstruksi berjalan kembali dan mereka saling mengenal. Jadi itu akan diterima, kata Milim. Dia juga mengatakan Midley juga ingin bertemu dengan Gabil. Dia bilang dirinya ingin berlatih dengannya lagi. Begitu ya, itu memang ide yang bagus, kata Rimuru. Rimuru telah menyerahkan pelatihan Gabil kepada Ultima, tetapi itu hanya beberapa hari dan dia sudah melihat padanya seolah-olah ingin menangis. Rimuru mungkin bisa mengirimnya untuk beristirahat. Dalam hal ini, Ultima akan menjadi bagian dari paket dan karena mereka masih dalam masa perang, polisi tidak diperlukan. Sebagai pengetahuan bahwa Ultima adalah polisi di Tempest. Di spin-off ada adegan dia menangkap seorang penjahat di Tempest karena mencuri. Rimuru bisa memanggil mereka kembali segera jika diperlukan. Jadi dia pikir tidak apa-apa untuk membuat keputusan itu. Oke, dengan begitu aku akan mengirim Geld, Gabil dan Ultima ke wilayah Milim, kata Rimuru. Tentu, aku menantikannya, kata Milim. Dengan ini, orang yang dikirim ke negara Milim sudah ditentukan. Berikutnya adalah Luminas dan Kekaisaran Suci Roberios. Untuk Luminas, apakah kau memiliki permintaan tentang siapa yang harus aku kirim? Kata Rimuru. Aku semakin pintar. Dia akan sangat marah jika aku mengatakan bahwa aku akan mengirim Veldora. Jadi kupikir sebaiknya aku bertanya padanya sebelum aku menginjak ranjau darat, kata Rimuru dalam hati. Seperti yang kita tahu, Veldora di sini suka membuat Luminas jengkel, seperti pertemuan yang di Walpurgis pas awal kedatangan Ramirez dan Veldora. Kau benar. Luminas pun memikirkannya. Rimuru benar menanyakan pertanyaan itu. Setelah jeda, Luminas pun mulai menyebutkannya. Aku suka Sion yang kau bawa bersamamu hari ini. Dia telah mengunjungi negaraku sebelumnya. Jadi aku mengenalnya dengan baik, kata Luminas. Luminas telah mengoceh tentang permainan biola Sion. Tidak mengherankan jika dia mengingatnya. Kalau begitu, aku akan mengirim Sion. Aku juga akan mengirim Adalman dan penggiringnya bersamamu, kata Rimuru. Adalman juga kenal dengan Luminas. Karena dia telah menyulitkanku, mungkin akan menyenangkan untuk memberinya bimbingan secara pribadi. Aku akan menerimanya, terima kasih, kata Luminas. Dengan ini, orang yang dikirim ke negara Luminas sudah ditentukan. Kini giliran wilayah Draguel. Jadi, siapa yang akan kau kirim ke negaraku? Yah, aku tidak kenal siapapun, jadi itu bisa siapa saja, kata Draguel. Benar juga. Nah, jika siapapun tidak masalah, aku akan mengirim Carrera, kata Rimuru. Di sini, Draguel shock. Carrera, kata Draguel sambil melotot. Ya, berbicara tentang primordial kuning, kata Rimuru. Hah? Primordial kuning? Draguel kembali shock. Draguel berteriak dengan ekspresi jijik di wajahnya sambil mengatakan, tidak mungkin, kau jangan bilang sudah berhasil menjinakkan yang itu. Rimuru menjawab, tidak benar-benar menjinakkan, atau lebih tepatnya itu terjadi begitu saja. Draguel, terima saja, aku mengerti dari mana asalmu, tapi ini bukan waktunya untuk membicarakannya, kata Rimuru. Ngomong-ngomong, Ultima adalah primordial ungu. Aku juga tercengang, jadi aku mengerti bagaimana perasaanmu, kata Luminas ke Draguel. Rimuru telah mendengar bahwa wilayah Ultima tumpang tindih dengan wilayah Luminas dan Draguel, jadi mereka pasti sudah saling kenal. Mendengar komentar Luminas, Draguel terkejut dan berteriak karena terkejut. Aku juga tercengang, kata Luminas. Selain itu bukan hanya primordial kuning dan primordial ungu. Kau seharusnya tahu sekarang bahwa sudah terlambat untuk membahas kurangnya akal sehat Rimuru, kata Luminas ke Draguel. Draguel sambil melihat ke arah Diablo dan memasang wajah yang shock dan terkejut. Sebagai yang kita tahu bahwa Diablo adalah iblis primordial hitam yang umurnya bahkan lebih tua dari Veldora. Mereka benar-benar hanya mengatakan apapun yang mereka inginkan. Milim mengangguk setuju. Jadi, Carrera akan pergi ke Draguel. Oke, kata Rimuru. Tunggu sebentar. Draguel berdiri dari kursinya berteriak keras. Dia sedang menari dengan tangan terulur, tapi mungkin ini adalah sikap penolakannya. Keberatan. Kurasa aku juga punya hak untuk menolak, kata Draguel. Ekspresi wajahnya sangat putus asa menunjukkan tekadnya untuk tidak mundur. Sebaliknya, Leon malah tersenyum dengan sangat senang, seolah-olah dia berkata, aku senang Carrera tidak pergi ke aku, kata Leon. Dengar, Rimuru, jika kamu mengirim bajingan itu kepadaku, Damar Ganiaku akan dihancurkan.
Aku tidak ingin terlalu memilih, tetapi bisakah kau setidaknya memilih seseorang dengan kepribadian yang lebih lembut, kata Draguel ke Rimuru. Karakter lebih penting daripada kekuatan, keluh Draguel. Rimuru bertanya kepada tentang situasi secara detail. Tampaknya, negara Draguel adalah tempat perlindungan yang serba kekurangan sehingga disebut Damargania the Holy Void. Ini adalah negara dengan sedikit sumber daya dan banyak bangunannya telah ditelan pasir dan menjadi reruntuhan. Dan pandangan Draguel tentang Carrera adalah yang paling buruk. Seseorang perusak yang suka menembakkan sihir nuklir sebagai hobinya. Persepsi Draguel tentang Carrera adalah bahwa dia lebih buruk dari julukan kedua Milim, sang penghancur. Yang kita tahu pas debut 3 iblis wanita itu sudah dijelaskan sebelumnya karakter mereka satu persatu. Dia tidak seburuk itu. Dia memang begitu. Aku setuju dengan kata-kata Draguel. Aku selalu menerimanya setiap hari. Jadi aku hanya bisa membayangkan bagaimana perasaanmu, kata Rimuru. Draguel menegaskan dengan tegas, bahkan ketika Rimuru mencoba menyangkalnya, selain itu bahkan Leon yang pendiam berbicara dengan fasih tentang banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh Carrera. Rimuru tidak punya pilihan selain percaya apa yang mereka katakan. Kalau begitu, kupikir Carrera harus pergi ke Leon. Maka sepertinya saling mengenal dan Guy juga akan berada di tempat Leon, kata Rimuru. Kupikir itu ide yang bagus karena Carrera tidak akan bisa melakukan sesuatu yang terlalu gila, kata si Guy. Tapi kemudian, berhentilah main-main. Apa kau mendengarkanku? Aku tentu akan menolak. Iblis itu adalah satu-satunya yang tidak akan pernah aku biarkan menginjakan kaki di negaraku, kata Leon. Lalu, Draguel pun tersenyum. Tetapi Leon tetap menolak. Nada suaranya berubah dari aku menjadi daku, sedang marah. Dan dia tampak benar-benar lepas kendali. Itu lucu. Jadi aku bertekad untuk mengirim Carrera kepadanya, kata Rimuru dalam hati. Namun, Guy-lah yang menghentikan itu. Rimuru, kau tidak bisa mengirim Carrera. Kenapa tidak, kata Rimuru. Dia mencoba untuk melawanku sepanjang waktu. Dan ketika dia berpikir dirinya akan kalah, dia hanya melempar korek api dan melarikan diri, tahu. Pertarungan ini bukanlah permainan. Aku tidak ingin membuang energiku, kata kau mengerti, kata si Guy. Dan sorot mata Guy tampak serius, terbukti dari intensitas suaranya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Carrera benar-benar patuh pada perintahmu dan kau akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi, aku akan mempertimbangkannya. Tapi itu tidak mungkin, bukan? Kata si Guy. Rimuru menjawab, aku tidak begitu yakin tentang itu. Aku bisa menghentikannya jika aku ada di sana. Tapi aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Carrera jika aku mengalihkan pandangan darinya. Betul sekali, Carrera adalah orang yang mencoba membuat permainan. Berapa banyak level yang bisa kau lewati? Yang cukup populer di labirinku itu sungguh menjengkelkan. Jadi aku ingin kau menghentikannya, kata Ramirez. Rimuru akan meminta Diablo untuk mengawasi masalah ini. Tiba-tiba Milim pun ketawa. Wahahaha, aku menyukai Carrera dan yang lainnya. Aku ingin melihatnya, jadi dia bisa datang ke negaraku sebagai tamuku, kata Milim. Oh, tawaran yang bagus dari Milim. Apakah kau yakin jika itu tidak apa-apa, Milim? Tentu saja, kalau begitu masalahnya terpecahkan. Rimuru akan mengirim Carrera ke negara Milim dan Ultima ke negara Draguel. Frey mungkin akan marah pada Milim nanti, tapi itu bukan urusan Rimuru. Kalau begitu, aku akan menukar Ultima dengan Carrera dari tempat Milim, lalu mengirimnya negara Draguel sebagai gantinya. Ini adalah tanah air yang familiar, jadi aku yakin Ultima tidak akan bermasalah dengan itu, kata Rimuru. Baiklah, sudah diputuskan. Draguel, karena memang begitu, pastikan untuk bergaul dengan Ultima, kata Rimuru. Guy juga memberi oke. Dengan begitu, diputuskan siapa yang akan dikirim ke Luminas, Milim, dan Draguel. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah siapa yang harus dikirim ke tempat Leon. Jika Guy pergi ke sana, mengapa aku harus mengirim salah satu anak buahku? Guy bisa mengawasi Leon, dan aku tidak bisa melihat kebutuhan untuk mengurangi kekuatan negaraku, kata Rimuru. Nah, ketiga gadis iblis itu bisa berteleportasi kembali kepada Rimuru jika sesuatu terjadi. Atau yang terburuk, Rimuru bisa memanggil mereka jika begitu saja. Adapun Gale, ada alasan mengapa konstruksi tidak bisa dihentikan tanpa batas waktu. Dan Gabil juga pengawal Gale. Dalam hal kemampuan tempur sederhana, Gale lebih kuat dari keduanya. Namun, karena peran utama Gale adalah pertahanan,
sangat menguntungkan memiliki penyerang. Dalam hal ini, Gabil sangat baik dalam menyerang dan bertahan, jadi Rimuru pikir akan menarik untuk memasangkannya dengan Gelb. Adapun Adalman dan para pengikutnya, Rimuru ingin berkonsentrasi untuk mempertahankan labirin. Namun, dia merasa khawatir mengirim Sion sendirian ke Luminas. Kekuatannya yang dimilikinya cukup baik, tetapi perilakunya tidak. Adalman mengetahui semua jenis sihir dan dapat menggunakan teleportasi sebagai hal yang biasa. Adalman telah bertemu dengan Luminas dan diharapkan untuk bersikap sopan kepadanya. Jadi, menurut Rimuru, penunjukan ini sudah tepat. Itulah yang dikonfirmasi sejauh ini. Tidak ada yang tersisa untuk dikirim ke negara Leon. Hei, jangan malu-malu. Negaramu penuh dengan makhluk yang tak terbangun, kata Leon. Ada sih, tapi aku membutuhkan mereka untuk melindungi negaraku, kata Rimuru. Leon tetap nyeletuk. Kau terlalu khawatir, kau punya Veldora, jadi jangan pelit. Bagaimana dengan si Benimaru itu? Dia orang baik kan? Kata Leon. Tentu saja tidak, Benimaru adalah pengantin baru, apalagi dia punya 2 istri, keduanya sedang hamil. Jadi dia tidak bisa diharapkan untuk melakukan perjalanan bisnis yang panjang selama masa kritis seperti itu, kata Rimuru. Benimaru adalah monster, jadi tidak apa-apa, aku bahkan tidak bisa menertawakan lelucon itu, kecuali tentu saja dia ingin pergi, kata Rimuru. Pokoknya, Benimaru tidak bisa. Cih, itu tidak masuk akal, tapi terserah jika begitu, kata Leon. Oh, Diablo bisa pergi. Aku lupa tentang itu karena dia selalu terjebak sangat dekat denganku. Tetapi karena aku mengirim Sion, aku harusnya juga bisa mengirim Diablo, kata Rimuru. Jika aku hanya mengirim salah satu dari mereka, mereka akan berkelahi. Sekretarisku yang sebenarnya adalah Suna, jadi aku tidak akan merasa tidak nyaman dengan ketidakhadiran mereka. Jadi kupikir itu adalah pilihan terbaik, kata Rimuru dalam hati. Diablo? Leon pun tercengang. Ya, dia kuat, jadi dia saja sudah cukup, kata Rimuru. Tunggu sebentar, Rimuru-kun. Guy mulai berbicara kepada Rimuru dengan mendengkur, tapi dia pikir itu hanya omong kosong belaka. Itu sebabnya dia mengabaikannya dan mulai mengakhiri percakapan. Kami juga berada di posisi yang sulit. Aku tidak memiliki sumber daya tambahan untuk diandalkan. Meski begitu, aku mengirimkan kartu as kami. Jadi kuharap kalian menerimanya dengan itikat baik, kata Rimuru. Aku tidak peduli siapa itu. Biasanya aku ingin mengambil Chloe, tapi begitulah adanya. Oh ya, jika Rimuru mau, dia bisa datang ke negaraku dengan Diablo. Aku berjanji akan mengundangmu sebelumnya, tapi aku belum bisa melakukannya. Sebelum aku bisa menikmati sisa-sisa kemenanganku, kata Leon. Lalu Rimuru pun menjawab, Oke, aku akan meninggalkan Chloe, tapi aku akan mengunjungimu nanti jadwalnya memungkinkan. Aku akan menghubungimu melalui Diablo jika itu masalahnya. Jadi terima kasih. Baiklah, aku akan menunggu kabar darimu, kata Leon. Nah, jika Diablo memberimu masalah, cukup beritahu aku akan berada di sana untuk mendidiknya tanpa berpikir, kata Rimuru. Leon menjawab, Baiklah, aku tidak akan ragu untuk menelpon, jadi pastikan dia sudah diurus. Meskipun dia belum melakukan apa-apa, Rimuru diingatkan oleh Guy dan bukan Leon. Rimuru penasaran dengan hubungan mereka, tapi sepertinya merepotkan, jadi dia putuskan lebih baik dia tidak tahu. Dengan pemikiran itu, rencana masa depan mereka diputuskan. Baiklah, kalau begitu aku pergi ke tempat Leon. Jadi, untuk masing-masing dari kalian, lakukan apa yang harus kalian lakukan. Guy memberi pernyataan seperti itu saat dia kembali ke aula. Guy terlalu terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Dia pikir dirinya satu-satunya yang perlu diyakinkan, jadi dia mengabaikan yang lain. Namun, tidak mungkin Guy menjelaskan situasinya dengan benar. Bukan hanya Guy, tetapi ada juga Milim dan Ramirez yang kekanak-kanakan. Lalu, Dagruel dan Leon yang ceroboh dan Luminas yang tidak peduli. Semuanya sama saja dan tidak mungkin menjadi sukarelawan untuk masalah seperti itu. Ini yang baru saja kita diskusikan, tapi kau sudah diberi pengarahan tentang musuh kan? Kata si Guy. Ya, ku dengar Velzat berbalik melawan kita. Kelihatannya begitu, dan alasannya bukanlah pengkhianatan atau semacamnya, kata Luminas. Jadi kali ini Rimuru merangkum ceritanya dan menjelaskan situasinya. Saat mengevaluasi ulang Guy, dengan sudut pandang ini Rimuru pun menyelesaikan penjelasannya. Aku tahu itu tidak seperti kau yang membuat kesalahan di saat seperti ini. Tapi ternyata lebih merepotkan dari yang aku harapkan, kata Rimuru. Bukannya dia tidak bisa menanganinya dengan tepat, hanya saja dia tidak mau mendengarkannya, kata Rimuru ke semuanya. Itu benar,
Sekarang setelah aku memiliki kekuatan, aku ingin melihat seberapa jauh diriku bisa melawan True Dragon. Tapi aku ragu, diriku akan memiliki kesempatan melawan Velzat Dono. Carrion membuat pernyataan tak kenal takut, tetapi dahinya berkeringat. Dia mungkin mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang bahkan dia bisa lakukan untuk mengatasinya. Lalu, Veldora pun ketawa. Hahaha, seperti yang kau katakan, Carrion. Bahkan, aku tidak pernah bisa mengalahkan kakak perempuanku. Jika kau ingin mencoba, biarkan aku menjadi lawanmu dulu, kata Veldora. Master, aku tidak berpikir ini waktu yang tepat. Jika kau tidak menganggap hal ini dengan serius, Rimuru akan marah padamu, kata Ramirez. Rimuru mungkin memang seharusnya marah, tetapi sebaliknya, sekarang dia merasa diselamatkan oleh kata-kata baik hati Veldora. Saat mereka berbicara begitu, serius, situasinya terasa sangat buruk sehingga membuat dia tertekan. Begitu ya, maka untuk melawan dominasi, kau akan memusatkan kekuatanmu sebanyak mungkin. Jadi, regalia Dominion itu harus dilawan, Carrion bertanya ke Rimuru. Jika kemauanmu cukup kuat, itu bisa dilawan. Dalam kasus Veldora, dia menjadi sasaran ketika daya tahannya dilemahkan oleh serangan mendadak, kata Rimuru. Veldora menambahkan, diriku yang asli pasti bisa menahannya, tapi aku berada di tengah pertempuran dengan kakak perempuanku pada saat itu. Itu agak sulit, kata Veldora. Itu sulit atau lebih tepatnya kau didominasi, kata Draguel. Tidak ada gunanya mencoba dan berpura-pura bahwa itu tidak terjadi, jadi aku berharap kau mengakuinya dengan jujur. Itu yang dikatakan Draguel ke Veldora. Sementara Rimuru tercengang pada Veldora, Draguel berbicara kepadanya. Rimuru, kenapa kau tidak mengirim Veldora kepadaku? Sebagai gantinya, aku bukan penggemar berat Ultima, tapi Veldora adalah wajah yang familiar dan aku mengenalnya dengan baik, kata Draguel. Rimuru pun menjawab, maaf, aku tidak bisa melakukan itu. Veldora bukan bawahanku, dia temanku. Aku tidak bisa begitu saja memutuskan untuknya. Jika dia baik-baik saja dengan kata-kata itu, maka itu bukan urusanku. Tetapi dalam situasi ini, aku tidak bisa begitu saja mengabaikan keinginan Veldora dan melanjutkan diskusi, kata Rimuru. Draguel berkata itu sebabnya aku menanyakan padanya untuk saat ini. Veldora, kau diundang. Jadi apa yang akan kau lakukan? Veldora pun tertawa, tetapi dia menolak. Dia akan mengatakan Ultima si primordial ungu, tetapi mengoreksi dirinya sendiri untuk menyebutkan namanya. Draguel, meskipun aku sangat ingin pergi dan menyelamatkanmu, aku juga sibuk. Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan, yaitu menjaga labirin Ramirez, kata Veldora. Kau hanya ingin bermalas-malasan, bukan? Aku tahu itu begitu. Aku melihat Veldora menyatakan bahwa dia akan bertindak seperti biasa, kata Rimuru. Ramirez pun terharu mendengar kata-kata dari Veldora sambil berkata, Master dengan wajah yang menangis. Begitu ya, itu memalukan. Bahkan bagiku, akan ada banyak masalah jika aku diserang oleh Velzat. Itu akan lebih meyakinkan jika kau bisa membantuku, kata Draguel. Veldora pun kembali tertawa. Hahaha. Kau tahulah, seorang pria sekuat aku tidak perlu takut dari kakak perempuanku. Sayang sekali itu sungguh memalukan, Draguel. Rimuru merasa kasihan pada Draguel. Tapi, prioritasnya adalah kemenangan negaranya. Milim pun menyeletuk. Draguel benar, aku belum pernah melawan Velzat. Tapi naluriku memberitahuku bahwa dia adalah lawan yang berbahaya. Jika dia datang ke sini, aku harus menghadapinya. Kau harus bersiap untuk meminta bantuan segera, karena kamu tidak akan dapat melakukan apapun. Itu adalah saran yang realistis. Tidak seperti Milim yang biasanya kita tahu terlalu percaya diri. Dengan kata lain, Velzat adalah masalah, dan karena kemungkinan dia tidak akan menyerang sendirian, mereka sepakat bahwa mereka juga harus menghindari bertindak sendirian. Frey dan yang lainnya setuju. Ya, lakukan itu. Kalau begitu, Rimuru, aku ingin kau membawa Geld dan yang lainnya kepadaku secepat mungkin. Jika kau mau, aku bisa mengambilnya sendiri, kata Milim. Tidak apa-apa. Aku akan menjelaskan situasinya ketika aku kembali dan menyiapkan mereka untukmu segera, kata Rimuru. Geld bisa menjangkaunya dengan teleport, tapi tidak perlu terburu-buru. Aku akan menjelaskan situasinya kepada para eksekutif terlebih dahulu, dan tidak boleh terlalu terlambat untuk mengirim mereka keluar setelah kami mencapai pemahaman yang sama, kata Rimuru. Milim pun paham. Kalau begitu, aku menyerahkannya padamu, Rimuru. Baiklah, jika musuh menyerang, aku akan segera menghubungimu. Tetapi, yang membuatku penasaran adalah Michael dan tujuannya yang lain. Aku tidak berpikir itu hanya untuk mengambil alih dunia ini. Draguel menanyakan itu. Oh, itu adalah kebangkitan Veldanava.
Michael dan Feldway sedang bekerja untuk kebangkitan sang penguasa tertinggi, kata Rimuru. Semua Demon Lord pun terkejut. Ketika Rimuru menjelaskan ini, mereka yang belum pernah mendengarkan berteriak keheranan. Informasi itu diketahui oleh rekan Rimuru, tapi tampaknya itu cukup mengejutkan bagi yang lain. Yah, yang dikatakan Rimuru itu benar. Itu adalah yang juga dikatakan Obera, kolaboratorku, kata Milim. Ketika Milim menegaskan seperti itu, karyawan bergumam dengan frustasi. Serius, aku tidak salah dengar kan? Apa kau tidak tahu tentang itu? Kupikir aku sudah memberitahumu, kata Milim. Tidak, kau belum menyampaikannya. Yah, Medley juga sama bersalahnya denganku dengan hal ini. Kau harus memberitahuku lebih banyak nanti, kata karyawan ke Milim. Rimuru mendengar bahwa Milim dan Medley telah bertemu dengan Obera, tapi tampaknya percakapan mereka tidak dikomunikasikan dengan baik. Itu sebabnya kita harus membiasakan diri untuk melaporkan, berkomunikasi dan berkonsultasi secara rutin, kata Rimuru. Apa yang kau pikirkan? Aku tidak dalam posisi untuk berbicara begitu angkuh ketika aku pun lupa memberitahu mereka, kata Rimuru. Louis berbicara dengan ekspresi bijaksana sementara Milim dan yang lainnya sedang berbicara. True Dragon itu abadi. Tidak perlu khawatir karena dia pada akhirnya akan kembali, kata Rimuru. Baiklah, itu normal untuk berpikir begitu. Tapi, Michael adalah ego yang muncul dari skill. Karena dia adalah keberadaan yang mustahil. Dia pasti berpikir dengan jalan yang tidak bisa dipahami orang biasa. Luminas menggelengkan kepalanya seolah dia tidak mengerti. Guy pun berkata, bisa dikatakan memang benar bahwa Feldanava tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Aku bisa mengerti mengapa Feldway mungkin berpikir tidak apa-apa bagi dunia untuk mati. Guy membual bahwa dia percaya Feldanava abadi karena dia pernah bertarung dengannya sekali sebelumnya. Selain itu, dia berkata bahwa dia bisa mengerti mengapa orang-orang memuja Feldanava. Guy kembali mengatakan, tahukah kau, setelah kau mati beberapa ingatan dan kepribadianmu akan terpengaruh. Seperti itu jadi orang yang berbeda bagiku. Adapun itu masalah perasaan pribadi. Aku merasa mereka adalah orang yang sama. Bagaimanapun, mereka akan memiliki jiwa yang sama. Rimuru pun menjawab, aku tidak tahu. Felgrin Sun juga berkata, aku tidak peduli jika Rudra bereinkarnasi sebagai orang jahat atau orang baik. Tapi kupikir itu adalah sesuatu yang harus aku pedulikan. Hahaha, kau masih terjebak dalam stereotip yang kau miliki saat menjadi manusia ya. Pada akhirnya kau akan mengerti, kata si Guy. Guy pun tiba-tiba berbicara ke Rimuru. Ngomong-ngomong Rimuru, aku hanya ingin tahu tentang pemikiran Michael, bagaimana dia akan membangkitkan Feldanava kembali. Guy mendesaknya untuk memberitahu dia apa yang Rimuru ketahui. Oh, sekarang aku memikirkannya. Dia juga mengatakan sesuatu tentang itu. Ya, dia menyebutkannya, kata Rimuru. Rimuru bergumam dan Feldora yang mendengarkan pun ikut mengangguk. Diablo kemudian menjawab, mereka tampaknya percaya bahwa jika mereka mengambil kekuatan dari 3 True Dragon, Feldanava sama akan dihidupkan kembali dengan semua Dragon Factor. Aku pikir itu bodoh. Tetapi, dapatkah kita benar-benar yakin bahwa itu tidak akan berhasil? Diablo menjelaskannya sebelum Rimuru bisa mengingatnya. Pertama-tama, Dragon Factor adalah kuncinya. Jika ini tentang Dragon Factor, Master juga telah mendapatkannya, kata Ciel. Oh, aku sudah menjadi semacam True Dragon, bukan? Jika tidak mengherankan jika aku memiliki Dragon Factor, kata Rimuru. Bagaimanapun juga, Felzard, Felgrin, dan Feldora, bahkan jika kau mengumpulkan Dragon Factor dari ketiga True Dragon, tidak ada artinya jika faktor terpenting dari Feldanava hilang. Itu penjelasan dari Rimuru. Jika jiwanya berbeda, maka itu adalah orang yang berbeda. Menurut Diablo, itu bukannya tidak mungkin. Itu teori yang tidak masuk akal. Bahkan jika kau dapat menciptakannya kembali, itu hanya akan menjadi tubuh palsu. Dan meskipun mereka mungkin dapat meniru skillnya, mereka tidak akan ada hubungannya dengan jiwa yang merupakan bagian paling penting, Rimuru menjelaskan ke Guy. Guy menyela, tampaknya memiliki pendapat yang sama dengan Rimuru. Ya, kurasa Feldanava adalah bentuk kehidupan spiritual yang sempurna. Jadi aku tidak berpikir jiwanya tersebar seperti Rudra. Kau benar, itu juga mungkin. Tapi teori itu masih tidak masuk akal, kata si Guy. Tidak ada alasan untuk kembali. Pertama-tama Feldanava harus mampu meregenerasi tubuhnya sendiri. Jika dia berniat untuk kembali, kata Ciel mengatakan itu ke Rimuru. Ya, itu mungkin akan gagal jadi
Jika kita mengabaikannya, maka tujuan musuh mungkin adalah Veldora, kata Rimuru. Semua orang di ruangan itu berhenti bergerak. Gumaman bisu Veldora bergema melalui aula yang sunyi. Dia tampaknya tidak tahu apa artinya itu, tetapi membiarkannya kebetulan. Yang lebih penting sekarang adalah apa yang ditunjukkan Luminas. Ups, itu titik buta. Veldora pernah diambil alih sekali sebelumnya, tetapi mereka tidak mengambil Dragon Factor pada saat itu, kata Luminas. Sebenarnya ini bukan tingkat keberhasilan yang penting. Bagi Michael hanya kemungkinannya. Dalam hal ini, terlepas dari apakah Veldanapa akan dibangkitkan atau tidak, ada kemungkinan besar bahwa Dragon Factor milik Veldora akan menjadi sasaran. Nah, kita nggak tahu ke depannya nanti gimana dengan novelnya. Tunggu aja novel selanjutnya. Oke, lanjut lagi. Rimuru pun berkata, tidak bagus, aku tidak memikirkan situasi di mana Velzat akan diambil alih. Jadi, aku merasa diriku sudah ketinggalan zaman. Obera juga mengatakan bahwa Kaisar Rudra, dengan kata lain Michael, telah mengambil alih Dragon Factor milik Felgrin. Sekarang Velzat sudah dikendalikan, yang tersisa hanyalah Veldora. Milim pun berbicara. Wah, tunggu sebentar, maksudmu apa? Apa maksudmu Velzat juga akan kehilangan Dragon Factornya? Guy bereaksi terhadap komentar Milim dengan sedikit panik. Jadi aku hanya mengatakan apa yang aku pikirkan. Bukankah itu hal yang masuk akal, kata Rimuru. Kemudian Guy menunjukkan ekspresi gelisah yang tidak biasa. Kalau begitu, Velzat tidak akan aman. Dia cukup bagus untuk melawanku dengan syarat yang sama, tapi dia mungkin akan menghilang begitu saja, kata Guy. Aku penasaran tentang itu. Dalam kasus Felgrin, salah satu paralel existence miliknya diserap. Kupikir, jumlah sihir mungkin kurang dari 10%, tapi itu saja sudah cukup untuk Michael, kata Rimuru. Setelah mendengar penjelasan ini, Guy tampak kembali tenang. Kenapa Guy khawatir dengan Velzat? Karena Velzat adalah teman dari Guy. Mereka sudah lama kenal. Kurasa begitu. Kekuatan True Dragon sangat besar. Jadi mereka tidak bisa diserap semudah itu, kata si Guy. Di volume 15 pada saat itu, Felgrin telah menderita kerusakan parah akibat judgment dari Carrera. Tapi dia masih memiliki sisa kekuatan yang cukup besar. Faktanya, Michael telah mengambil kekuatan Felgrin dengan skill Still Life milik Yuki, tetapi dia tidak bisa menyerap hal itu sepenuhnya. Selain itu, Rimuru punya ide mengapa Michael mengasingkan Felgrin dari dunia ini. Bukan hanya kekuatan dan faktor yang disingkirkan, tapi juga skillnya melakukan itu akan menghilangkan kendali mutlak atas sistem skill malaikat. Jadi, jika dia tidak bertindak hati-hati, dia akan diserang dengan serangan balik. Itulah mengapa Michael ingin menggunakan Velzat untuk kelemahannya, dan kemudian mengambil faktor itu dan mengasingkannya. Aku setuju, kata Ciel. Tapi kenapa dia tidak perlu mengambil kekuatan mereka? Jika dia memiliki kendali mutlak, bukankah lebih bijaksana jika menggunakannya sebagai pion daripada menggunakan dan mengasingkannya? Tanya Guy ke Rimuru. Oh, itu juga benar. Skill Michael dapat digunakan untuk mengendalikan skill pengguna. Aku tidak melihat alasan untuk mengambilnya, kata Rimuru. Kalau begitu, menurutmu apakah itu diperlukan untuk membangkitkan Veldanava dengan mengumpulkan semua skill di tangan Michael? Dagruel pun angkat bicara. Jadi kau tidak keberatan mengabaikan iblis dan skill turunan lainnya? Betul sekali. Mungkin Veldanava berpikir bahwa satu-satunya skill murni adalah yang dulu dia miliki. Kali ini yang menjawab Luminas. Veldanava yang sempurna, dengan kata lain, mengumpulkan skill murni untuk menciptakan kembali makhluk maha kuasa yang menciptakan semua skill. Kedengarannya tidak masuk akal, tetapi jika itu masalahnya, aku tidak berpikir keinginan itu akan menjadi kenyataan. Dengan Leon di sini, mustahil bagi mereka untuk mengumpulkan semua skill, kata Luminas. Guy tertawa terbahak-bahak, tapi menurut Rimuru tidak semudah itu. Ciel nyeletuk ke Rimuru. Jika alasan itu benar, maka kita sudah mengalahkan tujuan strategis Michael pada saat ini. Karena kau sudah tahulah, aku, atau lebih tepatnya Ciel, telah mengkonsumsi Wisdom King Raphael, Covenant King Uriel, dan bahkan Karit King Raguel. Felgrin, yang kehilangan Dragon Factor-nya tidak bisa lagi mempertahankan keberadaannya, dan pasti akan menghilang bahkan tanpa transfer ruang waktu. Sebelum dia menghilang, Master melepaskan tubuh utama, jadi aku berasumsi bahwa semua energi telah diintegrasikan ulang, kata Ciel. Rimuru pun bertanya ke Ciel, kalau begitu, mengapa dia bersusah payah mengasingkannya? Jawaban Ciel, mungkin dia takut itu akan membangkitkannya. Bahkan jika dia mengambil Dragon Factor, dia tidak bisa menghancurkan jiwa atau inti. Dari bagian itu, aku percaya dia berusaha mencegah Felgrin yang telah dibangkitkan untuk membalas dendam padanya.
Rimuru ingin tahu apakah Ciel khawatir tentang apa yang akan terjadi jika Felgrin dibangkitkan tanpa kehilangan skillnya. Betul sekali, hawa kehadirannya sudah pasti menghilang, tapi dia mungkin akan dilepaskan dari kendali. Jika itu terjadi, itu bisa menimbulkan kemarahan Felgrin yang masih memiliki ingatan saat dia sedang dikendalikan. Jika dia menemukan jika dirinya didominasi oleh skill, dia dapat meninggalkan Karithicing Raguel yang menyebabkan hal itu, lalu mendapatkan kebebasannya dan muncul kembali di hadapan Michael, kata Ciel. Rimuru pun menyimpulkan, jadi mengasingkannya adalah cara yang harus ditempuh, bukan? Karena tidak akan ada yang tersisa untuk menggunakannya. Masuk akal untuk menyimpan skill yang berguna. Jika itu masalahnya, maka teori keterampilan menangkap kembali saat ini sedang dibahas salah. Ciel menjawab, pertama-tama, aku ingin tahu apakah aku dapat menciptakan kembali skill yang telah aku buat sebelumnya sebanyak yang aku inginkan. Kupikir itu bermanfaat untuk mengumpulkan skill, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan kebangkitan. Feldanava, bukan. Menurutku yang harus kita fokuskan adalah Dragon Factor, kata Rimuru ke semua Demon Lord. Apakah kau mencoba untuk mengubah topik pembicaraannya? Draguel menatapnya. Tidak, ini masalah kepastian. Michael tidak mengatakan apa-apa tentang skill itu, jadi kupikir itu hanya renungan. Jika skill benar-benar penting, maka aku tahu seseorang selain Leon yang memilikinya. Jadi kupikir kita harus mengabaikan mereka dan bekerja untuk menjaga Veldora dari tangan musuh. Kamu terdengar percaya diri, kata Ruminas. Rimuru kembali ngomong. Yah, begitulah, aku tahu diriku sedikit membingungkan. Kalian ketika aku memberi tahumu bahwa mereka mengambil skillku, tapi tolong jangan khawatirkan hal itu. Saat Rimuru mengatakan itu, Guy menatapnya sambil berkata, sangat menjengkelkan karena aku masih tidak tahu mengapa mereka mengambil skill Felgrin. Baiklah kalau begitu aku akan mempercayaimu, kata si Guy ke Rimuru. Jadi, kurasa kita harus waspada ketika membiarkan Velzat dan Veldora bertemu. Aku mengandalkanmu, Rimuru, itulah yang dikatakan Guy. Aku tahu, aku berada di posisi yang sangat penting, bukan? Kata Veldora sambil tertawa. Rimuru hanya terdiam, tetapi tetap merasa kesal pada Veldora yang mengatakan hal-hal bodoh bahkan tanpa menanggapi diskusi dengan serius. Veldora tidak ada hubungannya dengan sistem malaikat dan telah lolos dari kendali Regalia Dominion. Musuh mungkin menyadari hal itu. Jika itu terjadi, itu akan menjadi perang habis-habisan. Jadi kupikir prioritas pertama adalah menyatukan pemilik skill malaikat terlebih dahulu. Jika itu aku pasti akan bertindak hati-hati. Tetapi aku tidak tahu strategi mana yang paling mungkin akan diadopsi Michael, kata Guy. Tidak ada keraguan bahwa tujuan utama musuh adalah Veldora, kata si Guy. Dalam skenario terburuk, mungkin merupakan ide yang baik untuk menghilangkan sirkuit kendali Leon. Meskipun aku tidak ingin melakukannya, ya aku berharap yang terbaik untukmu. Jika terjadi sesuatu, hubungi aku secepatnya. Dengan kata-kata Guy sebagai kesimpulan akhir, pertemuan Walpurgis pun akhirnya berakhir. Nah, segitu dulu pembahasan kali ini. Video selanjutnya adalah penyerangan kelompok musuh ke lokasi Leon. Dan Rimuru juga akan menghubungi si Raja Iblis Dino untuk mengetahui bagaimana tentang persiapan perang dari kekaisaran milik Michael dan Fatway. Jadi tunggu aja videonya. Dadah.